Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai saja. Kita mulai dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melanjutkan pembelajaran pada malam hari ini, istiqomah. Hari ini memasuki pertemuan yang ke-11. Alhamdulillah. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab ini kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Kita alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan pembelajaran privat kelas belajar dari nol. Maka malam ini kita masuki pertemuan ke-11 karena kemarin ada libur karena ada kegiatan dan sebagainya. Dan mulai malam ini bisa memulai kembali. Baik, ini sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas ya, alhamdulillah. Baik, kita bukan layar. Kemarin tadi filenya sudah di-download ya? Sudah ada. Ya, sampun Ustaz. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari jumlah fi'liyah, di mana kita kemarin sudah mengetahui bahwa jumlah fi'liyah itu pertama dia tentu karena namanya jumlah fi'liyah berarti dia harus dimulai dengan fi'il. Kemarin kita juga sudah mengetahui bahwa tanda fi'liyah itu ada qad, ada sa, ada saufa. Juga kita sudah mempelajari bahwa rumusnya jumlah fi'liyah itu ada fi'il, kemudian harus ada fa'il. Jadi ada fi'il, kemudian harus ada fa'ilnya. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari bahwa fa'il itu harus rafa, kemudian dia harus isim, dia boleh berbeda jenis kelaminnya dengan fi'ilnya. Nah, kemarin menariknya ada satu yang kita tinggal ketika belajar fi'il fa'il, di mana fa'il itu ada keterangan isim domir yang menempel pada fi'il dipastikan, bukan fa'il. Nah, jadi apa dia? Kemarin kan kita tinggal ini, karena akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi malam ini. Materi malam ini adalah isim domir yang menempel pada fi'il. Kemarin dikatakan dipastikan bukan fa'il. Lalu jadi apa dia? Nah, maka malam ini kita masuk ya. Maka malam ini kita masuk ke jumlah fi'liyah bagian kedua. Rumus utamanya, kedudukan utamanya adalah fi'il kemudian fa'il. Jadi harus ada itu dua. Ini adalah kedudukan utama. Fi'il kemudian fa'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Kemudian ada yang ketiga, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih ini boleh ada, boleh tidak.
dia bukan kedudukan utama. Dia bisa ada kalau kedua hal sebelumnya sudah ada. Nah, dia maf'ul bih ini boleh ada kalau sudah ketemu fi'il plus fa'ilnya. Kalau belum ketemu fi'il plus fa'ilnya, maka maf'ul bih ini tidak boleh ada. Jadi harus ada dulu fi'il kemudian fa'il, barulah kemudian mencari atau menentukan maf'ul bih. Saya ulangi lagi, harus ada fi'il dan fa'ilnya terlebih dahulu, baru kemudian harus ada maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih ini bukan kedudukan utama, tetapi dia boleh ada. Lalu apa maf'ul bih itu? Baik, kita lanjutkan. Maaf. Apa sih maf'ul bih? Adalah pertama, dia harus isim. Jadi maf'ul bih itu pertama harus isim. Yang kedua, i'rabnya harus nasab. Nah, berbeda dengan fa'il. Kalau fa'il kemarin kan i'rabnya harus rofa. Nah, kalau maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Bentuknya ada dua. Jadi maf'ul bih itu bentuknya ada dua. Pertama, sesuai dengan wazan. Artinya isimnya sesuai dengan wazan. Nanti akan kita pelajari wazan isim itu. Yang jelas, dia berbentuk kata seperti biasanya. Seperti kitaban, fi'lan, atau dan lain sebagainya. Dia mengikuti wazan. Yang kedua, dia berbentuk isim domir mutasil. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah domir yang menempel pada fi'il kemarin ketika kita belajar fi'il fa'il. Nah, isim domir yang menempel pada fi'il dipastikan bukan fa'il. Jadi apa dia? Menjadi maf'ul bih. Disebut dengan isim domir mutasil, isim domir yang bersambung kepada fiilnya. Terletak bersambung atau menempel pada fiil. Pertama, isim domir mutasil itu terletak bersambung atau menempel pada fiil. Contoh, ini saya sudah kasih tipe tabelnya. Tabel yang paling kiri, ini tabel domirnya. Nah, ini disebut dengan domir muttasil. Bukan domir munfasil. Kalau munfasil dia terpisah. Munfasil itu yang bentuknya huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu namanya munfasil. Dia terpisah dari fiilnya. Kalau bersambung dia disebut muttasil. Nah, dari huwa dia berubah menjadi hu. Huma tetap, huwa, huma, hum tetap. Nah, dari hiya dia berubah menjadi ha. Humanya tetap, hunna juga tetap. Nah, dari anta dia berubah menjadi ka. Antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti menjadi ki. Antuma juga menjadi kuma, antunna menjadi kunna, nah, ana menjadi ya atau i nanti bacanya.
Nahnu menjadi panjang. Mana contohnya? Contohnya di sebelahnya amsilah. Al-amsilah itu contoh. Amrun akramahu Zaidun. Akramahu Zaidun. Amrun, adapun Amr itu akramahu, memuliakanlah hu, akannya siapa? Zaidun. Amrun ini adalah isim. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Secara bentuk dia nakirah. Tetapi bisakah dia menjadi mubtada? Nah, jawabnya bisa. Kenapa? Dia ini disebut nakirah ma'rifah. Kok ada nakirah ma'rifah? Ini belum masuk sebenarnya, masih jauh ini. Tidak apa-apa. Ada istilah namanya nakirah ma'rifah. Nakirah yang ma'rifah. Kapan? Ketika nakirah itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Punya peruntukan yang jelas, salah satu cirinya. Contoh, Amr itu memang dia nakirah, tetapi dia nama untuk satu orang yang jelas. Sehingga dia disebut nakirah ma'rifah, sehingga dia termasuk adalah isim nakirah yang boleh menjadi mubtada. Nah, sehingga ketika ada mubtada, maka membutuhkan khobar. Manakah khobarnya? Nah, ingat, khobar, sejauh kita lewati, khobar itu ada 6. Pertama ada isim mufrad yang layak dibaca rafa, idhofah yang layak dibaca rafa, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, sibhu jumlah, jar majrur atau zorob. Lalu adakah di sini yang cocok menjadi khabar? Ada. Kebetulan khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Kenapa tidak Zaidun ini menjadi khabar? Karena Zaidun ini didahului oleh akroma. Akroma ini adalah fi'il. Ingat, fi'il membutuhkan fa'il. Maka Zaidun ini menjadi fa'il. Karena dia fa'il berarti dia harus dibaca rafa. Sehingga dia tidak dibaca Zaidin atau tidak dibaca Zaidan. Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Dan fa'il i'rabnya harus rafa. Sehingga dia dibacalah Amrun akramahu Zaidun. Nah, sudah ketemu. Akrama itu fi'il, Zaidun itu fa'il. Nah, tinggal hu di tengahnya ini. Hu ini jadi apa? Hu ini karena dia menempel plek ketiplek pada fa'ilnya, maka dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari akroma. Sehingga kodenya adalah akan. Jadi nanti kalau sudah masuk ke terjemah, kodenya maf'ul itu akan. Tapi kalau fa'il kodenya apa atau siapa. Apa itu untuk yang tidak berakal, siapa itu untuk yang berakal. Kalau mubtada adapun kodenya, kalau khabar kodenya adalah itu. Sehingga kalau dibaca semua, Amrun, adapun Amr itu akroma, memuliakanlah hu, akannya siapa? Zaidun, Zaid. Sehingga kalau terbiasa seperti ini, karena kita akan mudah untuk mendapatkan rasa ketika mengartikan bebasnya. Oh, maksudnya Zaid itu memuliakan Amr. Jadi yang dimuliakan itu Amr, yang memuliakan itu Zaid. Pekerjaannya adalah memuliakan. Nah, hu menjadi maf'ul bihnya. Baik. Contoh yang kedua. Amrun wa Aliyun akramahuma Zaidun. Bentuknya hampir sama seperti contoh yang pertama, tetapi hanya saja diselingi oleh atof. Mana atofnya? Waw dan Aliyun adalah atof, matufnya Amrun. Sehingga ketika diartikan, adapun Amr
dan Ali itu akroma memuliakanlah huma akan keduanya Zaidun siapa? Zaid. Berarti Amr dan Ali adalah yang dimuliakan. Yang memuliakannya adalah Zaid. Maf'ul bihnya berarti huma. Kenapa maf'ul bihnya huma? Karena dia isim domir yang menempel pada fi'il akroma. Berarti Zaidun menjadi fa'il dari kata akroma. Fa'il harus dibaca rofa. Sehingga dia tidak mungkin dibaca Zaidin dan tidak mungkin dibaca Zaidan. Berarti huma ini karena dia maf'ul bih, berarti i'rabnya adalah nasab. Tetapi dia dalam keadaan fi mahal. Kenapa mahal? Karena dia mabni. Ingat, isim domir itu mabni atau tidak menerima perubahan zahirnya. Tetapi hakikatnya dia menerima perubahan. Hanya saja tidak terlihat. Muqaddarah bukan mahal. Dikira-kira. Contoh yang ketiga yaitu hum. Al-muslimuna akramahum Zaidun. Orang-orang muslim itu memuliakanlah akan mereka siapa? Zaid. Zaid memuliakan orang-orang muslim. Berarti hum ini adalah maf'ul bih kepada akroma. Contoh selanjutnya akromaha. Ha ini maf'ul bih menempel pada akroma. Akromahuma. Huma ini adalah maf'ul bih menempel pada akroma. Hunna ini adalah maf'ul bih menempel pada akroma. Begitu seterusnya. Akromaka, akromakuma, akromakum, akromaki, akromakuma, akromakunna, akromani. Nah, ini yang saya tadi. Yang ana dia berubah menjadi ya, tapi sebelumnya dibaca kasrah sehingga i akromani. Nah, memuliakanlah akan saya siapa? Zaidun. Zaid memuliakan saya. Ini adalah maf'ul bih. Kenapa? Menempel pada akroma. Nahnu akramana Zaidun. Nah adalah maf'ul bih. Nah, itu bentuk maf'ul bih yang pertama. Yang kedua, isim dhamir muttasil. Cirinya pertama, bersambung atau menempel pada fi'il. Yang kedua, dia bisa berdiri sendiri. Jadi isim dhamir muttasil itu bisa menjadi maf'ul bih dan berdiri sendiri dengan syarat ditambah iya. Dengan rumus iya plus dhamir muttasil. Mana contohnya? Contohnya iyyaka. Iyyaka. Ada iya plus ka. Di ayat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka itu adalah dhamir muttasil, perubahan dari anta ataukah kamu. Iyyaka itu menjadi maf'ul bih. Kenapa bisa menjadi maf'ul bih? Karena dia ketambahan iya, sehingga dhamir muttasil bisa menjadi maf'ul bih walaupun berdiri sendiri kalau dia ketambahan iya, seperti contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sehingga kaidah tadi menuntut adanya kaidah berikutnya, yaitu maf'ul ada kalanya terletak mendahului fi'il. Seperti pada contoh iyyaka na'budu. Jadi maf'ul bisa atau boleh terletak mendahului fi'il. Umumnya maf'ul itu terletak setelah fi'il dan fa'il atau terletak setelah fi'il. Tetapi
boleh saja maf'ul itu letaknya sebelum atau mendahului fiilnya. Seperti contoh, iyyaka na'budu. Aslinya na'buduka. Tapi ditambah iyyaka, nah, iyanya didahulukan. Iyyaka na'budu. Untuk menunjukkan hanya kepadamu. Jadi tidak ada tempat lain lagi, hanya menunjukkan satu-satunya tempat bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maf'ul bih, kaidah yang terakhir, maf'ul bih boleh lebih dari satu. Jadi maf'ul bih itu boleh lebih dari satu. Boleh dua, bahkan boleh saja mungkin menjadi tiga dalam satu kata. Umumnya kebanyakan memang hanya satu maf'ul bih. Tetapi ada beberapa kondisi maf'ul bih itu ada dua atau bahkan ada tiga. Contoh lain maf'ul bih. Daraba Zaidun Amron. Daraba isim, fi'il, ataukah huruf dia ini? Pertama masukkanku. Ciri-ciri isim ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Dia tidak ada al, juga tidak bertanwin. Tidak ada an, in, dan un. Apa namanya? Idhofah pun tidak mungkin dia. Lalu apa yang cocok bagi dia? Huruf juga bukan, karena dia tiga kata atau lebih. Maka dia ini adalah fa'il. Fa'il apa dia? Fi'il, Pak fa'il. Dia adalah fi'il. Fi'il apa dia? Nah, karena dia dibaca fathah semua, ciri fi'il kalau dibaca fathah semua, salah satu ciri dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Selain itu, dia juga tidak ada tanda-tanda kemasukan huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu apa? Alif, nun, ya, dan ta. Nah, di huruf daraba ini tidak ada satupun penanda fi'il mudhari'nya, sehingga yang paling mungkin dia adalah fi'il madhi. Daraba apa artinya? Memukul. Nah, kalau memukul, sebelum kita pahami kata dalam bahasa Arabnya, karena kita sudah tahu dulu artinya, memukul. Memukul itu, kalau dalam bahasa Indonesia, dia butuh pelaku dan butuh objek. Butuh yang memukul dan butuh yang dipukul. Contoh, saya memukul. Kalau saya berhenti berbicara sampai di situ, maka orang tidak akan paham. Orang akan bingung, orang akan bertanya-tanya, apa yang dipukul Firdaus? Saya memukul, habis saya pergi atau berpindah pada ucapan berikutnya. Maka kalam itu bukan kalam yang sempurna. Kalam yang nakis, dia kurang sempurna. Maka supaya dia sempurna, dia harus ada objeknya. Apa yang saya pukul? Nah, yang saya pukul itu disebut objek. Kalau dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Saya memukul meja. Berarti saya adalah pelaku, memukul adalah kata kerjanya, meja adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Nah, berarti dalam bahasa Arab itu sama seperti bahasa Indonesia juga. Dia harus ada pelakunya. Maka setelah kita menemukan doroba itu fi'il, maka harus mencari fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Karena hanya ada dua kata, yaitu Zaidun dan Amron. Seandainya ini pun tidak ada barisnya, maka Amron ini mustahil ya menjadi fa'il. Kenapa? Karena Amron ini sudah pasti 100%, walaupun kita ini tidak paham kaidah misalnya,
harus dibaca nasab. Kenapa? Karena ada alif tegak ini. Nah, alif tegak ini kan kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan mad iwad, di mana mad iwad itu akhirnya harus dibaca an. Sehingga ini tidak dibaca amrun karena ada alif tegaknya. Tidak mungkin juga dibaca amrin. Satu-satunya yang pantas dibaca hanya amron. Maka amron ini mustahil menjadi fa'il. Kenapa mustahil? Karena dia pasti dibaca nasab. Sehingga satu-satunya kata yang cocok menjadi fa'il hanyalah Zaidun. Maka Zaidun ini menjadi fa'il dari doroba. Sehingga ketika diterjemahkan doroba Zaidun, memukullah siapa? Zaidun. Nah, siapa yang dipukul oleh Zaid? Amron. Akan Amr. Berarti Zaid memukul Amr. Berarti Zaid adalah pelaku. Doroba adalah kata kerjanya. Amron adalah yang dipukulnya atau objeknya yang kena pukulannya. Yang kedua, allazi. Allazi adalah isim mausul. Isim mausul kita sudah masuk atau belum? Sudah? Belum, Belum? Ustaz. Belum. Hah? Belum, Ustaz. Belum ya? Ya, belum. Ya, nanti akan insyaallah. Nah, isim mausul harus memiliki silah namanya. Nah, ini masuk apa namanya? Pembukaan dulu sebelum kita masuk pada bab isim mausulnya terlebih rinci nanti. Salah satu isim mausul itu adalah allazi. Nah, isim mausul itu butuh yang namanya silah. Silah itu ada dua. Yang pertama jumlah, dua sibuhu jumlah atau sesuatu yang menyerupai jumlah. Maka kalau kita menemukan isim mausul, kita harus mencari silahnya. Berarti kita ketika menemukan kata allazi seperti ini, kita harus cari silahnya. Nah, pertama silahnya tadi adalah jumlah. Maka yang di depan ini kita curigai sebagai jumlah. Jumlah apa? Jumlah itu hanya dua. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, dia harus dimulai dengan mubtada atau khobar muqaddam. Maka cek apakah ini jumlah ismiyah. Kalau dia harus jumlah ismiyah, apakah ini adalah isim? Tentu bukan. Kenapa? Karena dia diawali oleh ya. Di mana yang mudhari atau huruf-huruf mudhara'ah yang kita singkat dengan anita atau anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Ya kulu. Nah, berarti dia diawali ya. Berarti dia ini adalah fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari butuh fa'il. Kalau ada fi'il, pasti dia membutuhkan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Nah, ada dua opsi. Ada al-fakihatu, ada umaru. Ada umaru. Yang manakah yang cocok menjadi fa'ilnya? Tinggal ditentukan. Fakihah itu roti atau makanan. Siapa yang memakan? Apakah roti memakan Umar atau Umar yang memakan roti? Nah, tentu yang cocok adalah Umar yang memakan roti. Nah, kalaulah kita tidak tahu artinya, maka bisa dilihat dari bentuk katanya. Fakihah itu bentuknya adalah isim. Muzakkar atau mu'annas?
Mu'annas. Dia mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena dia didahului oleh diakhiri oleh tak marbutoh. Tanda mu'annas. Sementara Umar ini jelas dia adalah muzakkar. Muzakkar. Lalu kita lihat ke fi'il mudhari'nya tadi. Fi'il mudhari'nya tadi ya'kulu. Ya'kulu itu muzakkar atau mu'annas? Nah, ya'kulu itu mengandung isim domir hiya, huwa. Maka huwa ini untuknya adalah muzakkar. Memang dalam kaidah ada disebutkan fa'il bisa berbeda jenis kelamin dengan fi'ilnya. Memang betul di dalam keadaan disebutkan seperti itu. Tetapi ketika berhadapan dengan kata seperti ini, yang harus didahulukan adalah yang sama jenis kelaminnya. Kalau sudah tidak ada yang sama sekali, maka baru berlaku kaidah fa'il boleh berbeda jenis kelamin dengan fi'ilnya. Tetapi kalau masih ada yang sesama jenis dan cocok, maka didahulukan yang sejenisnya. Karena ya'kulu tadi muzakkar dan Umar itu juga isim muzakkar, maka didahulukan sehingga Umar itu lebih cocok menjadi fa'il. Menjadi fa'il dari ya'kulu. Nah, sehingga Umaru dibaca Umaru. Nah, kenapa dia tidak dibaca Umarun? Karena dia isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Apa isim yang tidak menerima tanwin? Nah, jangan bingung dulu, nanti kita akan masuk ke situ nanti. Nah, malam ini fokus ke sini terlebih dahulu. Sehingga Umaru itu karena dia fa'il, dia harus dibaca rofa. Berarti al-fakihah menjadi apa dia? Menjadi maf'ul bih. Berarti al-fakihah dibaca al-fakihata. Tidak mungkin dibaca al-fakihatu dan tidak mungkin dibaca al-fakihati. Nah, dia harus dibaca al-fakihata. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bih dari ya'kulu. Sehingga ketika diartikan semua allazi orang-orang yang ya'kulu memakanlah al-fakihata akan fakihah roti atau hidangan Umaru. Siapa? Umar. Nah, yang makan itu Umar. Contoh berikutnya. Adilun yaktubu ar-risalata. Adilun orang yang adil atau adil itu yaktubu menulislah ar-risalata akan risalah. Jadi fa'il boleh terletak sebelum fi'ilnya atau mendahului fi'ilnya. Nah, kalau fa'il itu terletak mendahului fa'il seperti ini, maka di dalam fi'il ini ada isim domir yang a'id atau kembali kepada fa'il yang di luar, yaitu adil. Maka menentukannya lihat kecocokannya. Adilun itu isim. Tanda isimnya adalah tanwin. Dia muzakkar atau mu'annas? Dia muzakkar. Kenapa? Karena dia tidak diakhiri ta marbutoh. Sehingga dia adalah muzakkar. Nah, maka dalam kata yaktubu itu
harus ada isim domir yang cocok kembali kepada adil. Maka yaktubu itu ada isim domir apa di dalamnya atau mustatir apa dia? Nah, dia mustatir huwa. Berarti cocok tidak kembali ke adil? Ternyata cocok. Sehingga yaktubu itu fa'ilnya adalah isim domir mustatir atau fa'il mustatir yang tersembunyi ke dalam fi'il yaktubu kembalinya kepada adil. Adil tadi menjadi mubtada adilun. Adapun adil itu atau orang yang adil itu yaktubu, menulislah siapa dia, huwa, kembali ke adil, ar-risalata, akan risalah, akan pesan. Sehingga ar-risalah ini tidak mungkin dibaca ar-risalati atau ar-risalatu. Kenapa? Karena yaktubu sudah memiliki fa'ilnya. Sehingga yaktubu ini tinggal memerlukan objeknya, yaitu ar-risalata. Sehingga dapatlah ar-risalata ini menjadi maf'ul bih. Sehingga karena maf'ul bih tidak mungkin dibaca ar-risalatu dan tidak mungkin dibaca ar-risalati. Dia harus dibaca ar-risalata. Bagaimana kalau seandainya maf'ul bih itu boleh tidak berbentuk musanna atau jamak? Boleh saja. Seandainya dia berbentuk jamak, berarti ar-risalatina. Pesan. Kalau dia berbentuk musanna, ar-risalataini. Dua pesan. Boleh saja. Tinggal ditentukan bagaimana bentuk jamak dan musannanya. Baik. Untuk memperdalam, kita akan mencari contoh di dalam Al-Quran. Di mana ketika kata memiliki fa'il, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kita cari sebentar. Nah, ini. Summa yumitukum. Yumitu adalah fi'il dari kata mata yumitu. Amata yumitu. Dari kata amata yumitu. Fi'ilmu mudhari. Nah, dia sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah huwa. Kembali ke Allah. Lalu kum ini menjadi apa? Nah, kum ini adalah isim domir yang menempel pada fi'il. Ingat rumusnya, kita sebutkan dari kemarin, isim domir yang menempel pada fa'il, pada fi'il dipastikan bukan fa'il. Menjadi apakah dia? Dijawab dengan pelajaran malam ini, dia menjadi maf'ul bih. Maka kum ini menjadi maf'ul bih. Berarti i'rabnya adalah nasab. Mana nasabnya? Nasabnya muqaddarah. Dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Karena kum itu isim domir. Isim domir itu i'rabnya mabni. Sekali lagi. Saya boleh nyoba, Ustaz? Boleh, Bu. Ini berarti sama dengan wa mimma razaqnahum. Itu ya, Ustaz? Wa mimma razaqnakum. Ayat awal-awal Baqarah nggih? Iya, betul. 5 ya? Ayat ketiga, Ustaz. Ayat ketiga. Oh ya. Wa mimma razaqnahum. Kan
buatan kum ya. Wa mimma razaqnahum. Ya, coba gimana, Bu? Oh, wa ini huruf atef ya Ustaz. Ya, wa huruf ataf. Kemudian Kemudian min ini huruf jar tapi tidak berpengaruh kepada ma. Ini saya belum paham Ustaz. ya, lewat dulu enggak apa-apa. Oh iya. Rozaqona hum. Ah, ini sama dengan yang kita bahas malam ini, ada domir mustatir sama hum ini menjadi maf'ul bih ya Ustaz. Ya, kenapa dia menjadi maf'ul bih? Karena domirnya sudah diketahui, yaitu rozaqona ini. Karena fa'il rozaqa itu sudah Sudah diketahui. sudah Ya, yaitu domirna. Berarti hum menjadi maf'ul bih. maf'ul bih. Berarti i'rabnya I'rabnya harusnya fathah ya Ustaz. bukan fathah. I'rabnya harusnya Nasab. 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 Nah, kenapa tidak boleh menyebut fathah? Karena fathah itu salah satu tanda dari nasab, tetapi nasab itu tidak hanya bertanda fathah. Dia ada banyak tandanya. Sehingga dia disebut nasab supaya lebih umum. Berarti hum i'rabnya adalah Nasab. nasab. Nah, karena dia nasab, kenapa dia tidak dibaca nasab, tidak terlihat nasabnya di sini? Karena dia termasuk isim mabni. Karena dia isim mabni, isim domir yang menjadi mabni. Coba yuqimunas salata. Yuqimunas salata ini fi'il mudhari ya Ustaz? Yang mana fi'il mudhari'nya? Yuqimuna. Kenapa dia fi'il mudhari'? Karena diawali huruf ya, mudhara'ah. Karena dia huruf ya, mudhara'ah. Ya. Fa'ilnya? Fa'ilnya ini ini jamak ya Ustaz? Yuqimun Ya. jamak. Berarti ini enggak ada tak marbutohnya, berarti hum. Oh, berarti hum. Ya. Fa'ilnya? Hum ya, fa'ilnya hum. Ini termasuk domir mustatir ya Ustaz? Ya, terletak dalam fi'il berarti disebut domir Mustatir. mustatir. Nah, as-salata menjadi As-salata ini isim maf'ul, isim maf'ul nih. Terus isim? maf'ul. Tanda isimnya dulu. Isim, tanda isimnya adalah? Iya, itu tanda isimnya ada alif lam, berarti ini Ada alif termasuk lam. isim makrifah ya Ustaz. Isim ma'rifah, muzakkar apa mu'annas? Oh, mu'annas karena ada tak marbutah. Baru masuk ke kaidah malam ini. Menjadi apa dia? Nah, ini saya yang belum paham Ustaz. Menjadi apa ya Ustaz? Tadi malam ini menjadi materi malam ini dia menjadi apa Ustaz? Saya bisa. Ya? Maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Astagfirullah, maf'ul bih ini. Menjadi maf'ul bih. Oh, Sehingga karena dia menjadi maf'ul bih, dia harus dibaca nasab. Nah, dibaca nasab sehingga dapatlah as-shalah dibaca as-shalah. As-sholata. As-sholata. Nah, jadi jenengan kalau ditanya orang kenapa as-sholata itu dibaca nasab, jenengan sudah bisa menjawab karena dia menjadi maf'ul bih, menjadi objek dari yuqimuna. Maf'ul bih. Itu kalau dikaitkan dengan mubtada, khobar, apakah dia masuk di dalamnya, Ustaz? Gimana, Bu? Mubtada, khobar. Saya belum paham yang mubtada, khobar ini kadang nyambung, kadang tidak, Ustaz. Mubtada khobar itu kedudukan yang lain lagi. Itu untuk jumlah ismiyah. Oh, ini. Jenengan pas jumlah ismiyah belum gabung ya? Iya, Ustaz. Oh iya. Nanti saya kirimkan linknya supaya bisa mengulang yang di jumlah ismiyahnya. Oh, iya, Jadi Ustaz.
mubtada khobar itu untuk kedudukan jumlah ismiyah. Tapi kalau maf'ul, fi'il dan fa'il itu kedudukan untuk jumlah fi'liyah. Nah, jadi nggak bisa bergabung itu. Jadi kalau sudah menjadi mubtada, dia nggak mungkin menjadi khobar. Begitu pula kalau dia sudah menjadi maf'ul, dia nggak mungkin menjadi mubtada. Seperti itu. Karena dia itu adalah kedudukannya masing-masing. Seperti itu. Oh, jadi Gimana? intinya mubtada khobar itu berkaitan dengan ismiyah, tidak bisa masuk Ya, ke ya. Oh iya. okay, betul. Nah, seperti itu. Mubtada khobar dia adanya di ismiyah, tidak masuk pada fi'liyah. Gimana, Bu? Nggih, paham Ustaz. Sedikit. Paham, Nggih. alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, kita cara kita untuk mendapatkan cara kita untuk bisa membaca kitab. Jadi kita memang metode kita ini memang tidak menekankan untuk hafal, tetapi menekankan untuk lebih ke faham. Jadi setiap kata itu kita upayakan faham betul bentuk, kedudukan, dan i'rabnya. Jadi ketika berpindah ke kata apapun nanti, tidak ada harokatnya, kita tetap bisa menentukannya. Nah, jadi jenengan harus sering latihan seperti ini. Jadi ketika baca Al-Quran, nah latihan sendiri. Yuqimuna ini kira-kira menjadi apa, bentuknya apa. Nanti lama-kelamaan, dia akan nempel dengan sendirinya. Dan boleh juga, sangat boleh, jenengan latihan sendiri, orat-orat di kertas, dikirim ke saya. Nanti akan kita cek di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ini Ustaz. Baik, cukup? Ini sampun Ustaz. Sampun nggih? Nggih. Bu Indah dan Bapak yang lain, Ibu yang lain cukup nggih? Karena waktunya sudah menunjukkan alarm akan habis. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, semoga yang malam ini bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan dan menjadi salah satu upaya kita atau yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala lewat jalan menuntut ilmu. Yang wazannya tadi Ustaz, yang wazannya tadi di-share ya Ustaz ya. Oke, yang wazannya masih proses saya ketik, ya, proses saya tulis belum selesai. Nanti insya Allah kalau selesai akan kami kirim segera. Oke, baik. Kita tutup majelis kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz.